di bulan Dzulhijjah, maka pantes gara-gara kecepit di Cilacap nyebutnya apit, nang tengah tani nyebutnya pantesan genggone ceramah nganti tekan jam loro sore. Wong nerang napit karo kapit udah ngayel-ngayel. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua disebut bulan Dzulhijjah, bulan besar, bulan haji. Kita telah melaksanakan kurban bareng-bareng kemarin, persis pas Idul Adha. Alhamdulillah. Mapunten nih, di Kalibaru di tengah tani Idul Adhanya kemarin hari Sabtu apa hari Minggu? Minggu apa Ahad? Ahad apa Minggu? Ya jelas Ahad lah. Masa qul huwallahu Minggu? Dua satu. Paku Kalibaru yang mana sih? Yang pakai batik. Nah ini kau udah suka bercanda, pada tunjuk-tunjukkan malah. Paku Kalibaru yang pakai batik. Oh iya, maaf Pak Panitia, saya mau tanya dulu sama Paku. Ngapunten Paku, kemarin di desa Kalibaru yang kurban sapi, kurban kambing sampai berapa? Masya Allah, jari orang kena dihitung. Berarti akeh banget wong Kalibaru wongi sugi-sugi Paku. Masya Allah, jajal tak cek sugi temenanan aku. Sebelah kanan sini. Assalamualaikum. Ibu pada nerima BLT napa mboten? Orang nampak. Berarti sugi betulan ini. Sebelah kiri. Assalamualaikum. Ibu-ibu pada nerima PKH napa mboten? Mboten nampak. Sugi dohir batinnya. Amin Allahumma. Saya cuman mau cerita, kalau memang orang Kalibaru wonge sugih-sugih, kok kemarin pas Idul Adha gak ikut berkurban, ya gak apa-apa sih. Karena memang kurban itu sunnah muakkadah bagi wong sing sugih, wong sing sadar, wong sing sadar. Sugi dunyane akeh ora kurban, berarti anu ora sadar. Tapi anak mung sekedar buruh, mung sekedar petani, tapi saben tahun mesti nyelengi nabung, ora ketang kambing siji mesti bisa ketuku, berarti dasare anu wong sadar. Saya cuman mau cerita, nek pancen sugih kok gak berkurban, ya gak apa-apa sih. Cuma masa iya motore NMAX kreditane wis lunas, PCX malah tuku anyar, malah kreditan baru, sampai gelange selengan pating krimping dinggo kabeh. Masa wedhus siji ora ketuku? Berarti anu ora sadar. Kemarin ada tetangga saya takon karo kiai nekula, Pak Haji takon kaya Kiai, tahun ini saya mau kurban sapi harga 60 juta. Kiai saya kaget, Masya Allah, mantep bener Pak Haji, sapi ini harga 1 juta. Iya Pak Kiai, cuman saya mau tanya, kan keluarga saya tiap tahun pasti Idul Adha itu kurban, karena keluarga saya pancen pitu anggotane. Tapi aku harapan takon, tahun ini sapi saya gede rega 1 juta. Aku harapan takon, nek sapi 1 juta bisa nggo kurban wong 8 apa ora?
Kiai saya kaget, balik tanya dong, loh deneng dadiake nemen punjul siji laga nu keprimen ceritane Pak Haji. Soalnya kayak ge Pak Kiai, keluarganya aku mau neng wong pitu, tapi ternyata tahun iki metu putune nyong umur 1,5 tahun. Lah maksude kula sapi rega 1 juta kan gede, putune nyong umur 1,5 tahun kan bisa diselempetna. Makanya saya tanya, kurban sapi harga 60 juta bisa buat kurban wong wolu apa ora? Akhirnya kiai saya ngejawab, ya bisa sih Pak Haji, sapi rega 1 juta ngowong kurban wolu, tapi kan putune sampean umurnya 1,5 tahun, numpak sapi rega 1 juta kan keduren, gone metatak ya angel. Nah, karena metotake angel, dia kudu ana tangkringane. Ya gue tangkringane ditukokna wedhus siji. Bentar-bentar mau lagi mikir Pak Kiai, berarti dia nak hukum anyar? Iya. Sapi siji bisa nggo kurban wong wolu tapi tangkringane wedhus siji. Nah, betul. Ternyata kiai saya bikin kaget saya juga. Tak perungok-perungokna doko sapi siji bisa ngowong wolu. Ternyata tangkringannya ditukokna wedhus siji. Saya cerita begini maaf, karena walaupun kurban adalah hukumnya sunnah muakkadah, tapi yang namanya kurban itu ibadah yang ta'abbudi. Harus ada rukunnya, syaratnya harus jelas, nggak bisa sembarangan nyembelih dumeh sugih. Karena punten kemarin sempat rame, ada yang bilang karena dari hadis At-Tirmidzi bahwa Kanjeng Nabi dulu pernah nyembelih kambing, yaitu untuk Idul Adha. Kambing yang satu atas nama Kanjeng Nabi, yang satunya lagi atas nama keluarganya yang belum berkurban. Akhirnya gara-gara salah menafsirkan, ada yang membolehkan kambing satu bisa buat kurban wong sekeluarga. Rame kemarin dibahas. Maka maaf punten nuwun sewu, masyarakat Tengah Tani, masyarakat Kalibaru, jangankan yang mondok di pesantren, orang kampung saja paham sapi satu kurban untuk wong pitu, tapi nek wedhus siji hanya bisa kurban kanggo wong siji. Dianalogikan seperti ini dari tafsir hadis saking At-Tirmidzi mangke niki kula sampaikan. Sunnah muakkadah saya gambarkan seperti fardu kifayah umpamanya. Fardu kifayah itu hukum suatu hal wajib yang dilakoni umat muslim muslimat. Tapi nek wis ana sing nglakoni, sing liyane dadi gugur ora mami kudu nglakoni hukum fardu kifayahnya. Contohnya apa? Bersih najis di masjid, nyolati jenazah. Kanggo gambaran, ana maling, tukang copet, tukang kutil, gentolodong, tukang seneng main judi, bahkan ternyata bareng arep mati dadak ngombe botol dingin, dan ternyata dheweke mabok langsung numpak motor bres nabrak bruk mati. Jebule gue tukang mabok ora duwe keluarga, bareng mati satu kampungnya gak ada yang mau nyolatin. Akhirnya karena Pak Kiai paham hukum, tetaplah Pak Kiai yang nyolati itu jenazah. Bareng Pak Kiai udah nyolatin itu jenazah, berarti nyolati jenazah hukumnya fardu kifayah, gugur. Satu kampung tidak ketanggungan dosa karena sudah digugurkan oleh satu orang, yaitu Pak Kiai yang nyolati itu jenazah. Semana uga arane kurban. Satu kampung ternyata langka sing kurban babar blas. Gara-gara gue satu kampung akeh wong pelit betitil bakhil kucren jelantir kaya upil kudanil.
Tiba-tiba habis sholat Idul Adha selesai, ada seorang petani bawa kambing satu, dibawa ke masjid, dipasrahkan kepada takmirnya untuk disembelih pas Idul Adha. Maka hukumnya sunnah muakkadah sudah gugur. Walaupun yang kurban cuma satu orang, yaitu kambing satu atas nama satu jiwa, tapi sing kesawaban wong sekeluargane, bahkan wong satu kampungnya, gara-gara sudah diwakilkan oleh satu orang, walaupun hanya kurban kambing siji atas nama satu jiwa orang. Maka kita sakniki jadi paham bahwa ternyata yang namanya kurban itu memang sunnah muakkadah, tapi ibadah ta'abudi yang ada syarat rukunnya. Nanti kalau kurban satu kambing bisa go kurban wong sekeluarga, mengko yang wong pelit semakin menjadi bu, gampang na perkara jadinya. Maka alhamdulillah Idul Adha telah kita laksanakan. Bahkan ternyata Pak Kuhu tadi bilang yang kurban sapi, kurban kambing sampai nggak bisa dihitung, saking sugih wong-wong kali baru. Alhamdulillah. Tapi kalau yang sugih nggak ikut berkurban memang nggak apa. Wong itu kan ibadah sunnah, dilakoni ndadekna pahala, ora dilakoni memang ora gawe dosa. Tapi ada kesunahan dari Kanjeng Nabi bagi yang sugih tapi gak berkurban, maka dianjurkan pas Idul Adha pada nyembelih kewan dewek-dewek nang omah. Kewane kewan apa? Kewan ingon-ingon. Ingon-ingonnya apa? Silahkan unggas-unggase bagi sing sugih tapi gak ikut berkurban, pas Idul Adha kon pada nyembelih pitik dewek-dewek. Itu sunnah, dianjurkan dari Kanjeng Nabi. Bagi yang kaya tapi nggak ikut berkurban, pas Idul Adha kon nyembelih bebek silakan, nyembelih entog mangga, badak ku ayam sayur ora ketang sekilo rong kilo, itu dianjurkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghilangkan rasa tomak, menghilangkan rasa tamak, menghilangkan rasa serakah, menghilangkan rasa rakus, supaya wong sugih gak ikut berkurban, supaya ora melu-melu nunggu bagian daging kurban. Jareni sugih kurban ora, malah ngarep-arep bagian. Kawit isuk sengaja ora masak, malah pas Idul Adha sengaja ora masak, nanti nunggu tekan sore tekane daging. Ya Allah, jarene paku sapine ora kena dihitung, wedhuse sampai 23. Dene ge daging yang jam 5 sore durung anjog-anjog ya. Wis terlanjur ke bumbune diulek kabeh, sunduke sate wis siap, tepes bathoke wis dibakar, wis pada mbamba malah dagingnya durung anjog-anjog. Itu namanya serak, namanya termasuk serakah. Maka kena apa? Maaf, bagi si miskin kok nerima bagian daging sampai banyak banget tuh. Karena memang yang menerima daging kurban diutamakan orang yang duafa. Ternyata si miskin dapat bagian daging nganti 9,5 kilo, kulitane nampak, balungane nampak, tetelane nampak, nganti nang panitia kurbane endase dijujugna, diantar sampai rumahnya si miskin. Akhirnya karena si miskin gak punya kulkas freezer, akhirnya dagingnya dijual ke pasar. Boleh enggak bagi si miskin menerima daging bagian kurban, kok ternyata dijual? Hukumnya boleh. Boleh, karena si miskin. Kecuali sing sugih. Yang miskin itu diperbolehkan ketika nerima daging, lo nanti akan nemen 1,5 kilo, nanti dimasak ya jelek. Maka ketimbang dimakan sendiri malah jadi mubazir, apa maning si miskin gak punya kulkas, maaf,
akhirnya diuangkan, akan lebih manfaat, itu diperbolehkan, hukumnya sah. Yang nggak boleh adalah bagi sing sugih kok nerima bagian daging sampai dicari keuntungannya ataupun dijual, itu yang haram, dosa. Walaupun cuma begini, Idul Adha tahun 2020, 2021, sengaja dikumpul-kumpulnya disimpen nang kulkas freezer, sengaja arep go nambahi modal pas hajatan mantu anake. Anak wong kene seperti itu. Anak, oh langka, alhamdulillah. Berarti wong kene paham hukum. Kecuali disimpan di kulkas freezer, kemudian ada tamu terus dimasak, itu boleh. Tapi kalau sudah diniatkan supaya aku hajatan orang tek modal akeh, nah itu yang nggak boleh karena sudah dicari keuntungannya. Maka alhamdulillah kita bersyukur. Masyarakat Kalibaru alhamdulillah geder syukure dumateng Gusti Allah. Nganakna pengajian hari ini kan atas nama rahmate Gusti Allah. Wis mlebet bulan Dzulqa'dah, diparingi Dzulhijjah, masuklah kita bulan Muharram. Ini rahmate Gusti Allah. Seneng apa seneng? Bunga apa bunga? Bahagia apa bahagia? Bahagia nemen. Kita berarti diparingi rahmat oleh Gusti Allah. Berapa triliunan orang di alam kubur saking kepingin bangkit lagi dari alam kuburnya untuk kembali urip nang alam dunia, ingin menikmati urip lan dandani ibadah dumateng Gusti Allah. Maka ada salah satu riwayat nih, seorang waliullah umurnya panjang 350 tahun guys. Ternyata orang nang Jawa Tengah, orang nang Jawa Barat, arane wong wadon lenje-lenje kabeh. Seorang waliullah umurnya panjang bu, sampai 350 tahun. Dawa apa dawa? Dawa apa panjang? Cara kena apa? Dawo. Dalam apa? Dawo. Dawo. Aku kan nembe krungu ya. Nek cara Cilacap dawa, cara wong wetan dawa, cara kene dawo. Berasa kayak bahasa planet Mars gitu bu. Dawo. Ya apa-apa, ini penambahan kosakata bagi saya. Saya jadi paham bahasane wong Cirebon. Dawo. Paku papanitia. Kalau paku papanitia dikasih umur sampai 350 tahun, kersana pamboten. Ternyata paku bilang geleng-geleng, wegah. Mau langka batire. Batir gue kancak, cara kena apa? Batur. Oh batur. Cara Cilacap batir kene batur. Emoh langka bature. Pancen betul bu, ini juga unik. Ingat wali kok umurnya panjang nemen gue, nganti 350 tahun. Karena ternyata niku waliullah umurnya panjang sampai 350 tahun karena dihabiskan hanya untuk sholat ibadah mangan turu, sholat ibadah mangan turu, sholat ibadah mangan turu, turung ibadah mangan sholat tok dinan-dinan. Pantesan umurnya panjang, umurnya dawo. Gara-gara nih umurnya dawo, tanggane hajatan dheweke ora kondangan, tanggane sakit dheweke ora gah tilik, sampai anak kerja bakti ora gelem melu, ora udut, plus ora ngopi maning. Mriki wonten bapak-bapak ora udut, ora ngopi. Boten wenten, udut karo ngopi kabeh. Wah, nekat-nekat banget iki. Sale nek anak wong lanang ora udut, ora ngopi, nah gue waliullah. Seorang wali umurnya
umurnya panjang karena hanya dihabiskan ibadahnya hanya untuk sholat ngibadah mangan turu, ngibadah sholat mangan turu tok dina-dina umure nganti 350 tahun. Bareng 350 tahun tapi ya mati juga. Bareng mati titi mangsane dewek kena akhirat pan manjing sorga ternyata di stop nang Gusti Allah. Stop, Kang Sarmin. Ada di sini namanya Kang Sarmin? Ada? Maaf, ini Sarmin bukan sembarang Sarmin yang saya ceritain. Bukan Sarmin kali baru. Ini Sarmin waliullah. Stop, Kang Sarmin. Awakmu pede nemen kok. Orang pamitan langsung mancing maring sorga. Nggih deh Gusti, gara-gara kula wis ora sabar kepengin cepet ketemu widadari. Oh, jadi awakmu mancing sorga ketemu widadari. Pantesan gone mancing ora pamit dingin karo aku. Apa repan takon Kang Sarmin? Awakmu pede mancing sorga, sangumu apa? Gusti, saya ini ibadah 350 tahun lamanya. Sholat 5 waktu nggak pernah ketinggalan. Sampai sholat sunnah kebiasaannya saya. Puasa Ramadan nggak pernah bolong. Puasa sunnah jadi hobi saya. Jangankan Senin Kemis, Daud adalah hobi nek ulang gone puasa sunnah. Sampai ulang gone nglakoni maca Quran nanti lambene meniren. Zikir sampai lambene kula ngelungka. Ini ibadah saya, ini ibadah kula. Maka saya berhak untuk manjing surga karena saya udah ibadah lamanya 350 tahun, kata Kang Sarmin. Apa jawabannya Gusti Allah? Jadi sampean ibadah kok ngarep hitung-hitungan karo aku. Oke lah kalau begitu Kang Sarmin. Jibril, jukut kalkulator. Tapi ya nang akhirat langkah kalkulator Bu. Ini kan supaya ceritanya bisa dicerna dengan baik. Jibril, ambil kalkulator. Anjir, sedikit dawuh Gusti. Malaikat Jibril ambil kalkulator. Langsung malaikat Jibril bilang, "Duh Gusti, niki kalkulatornya badhe kangge napa?" Gue, jarene Sarmin ibadah 350 tahun. Timbang gue ibadah selama 350 tahun. Cara nimbangnya kepripun Du Gusti? Congkel mata sebelah kanannya Kang Sarmin. Congkel barang dicongkel mata sebelah kanannya Kang Sarmin, ditimbang dengan ibadahnya 350 tahun, timbang punya timbang ternyata lebih berat mata sebelah kanannya Kang Sarmin. Aku cerita kayak gitu merinding aku Bu. Artinya rupanya Gusti Allah sedang negur kepada orang-orang yang ibadahnya cuma cari ganjaran. Apa tegurannya Allah? Tuh menungsa, tuh Kang Sarmin, lihat dikirane awakmu nek ora tekwe rahmat sehat bisa nglakoni sholat, dikirane awakmu nek ora tekwe rahmat nikmat bisa nglakoni ibadah, ujar-ujarmu nek awakmu ora tekwe entut bisa nglakoni sujud, entut katone barang sepele. Lu tapi entut pun bentuk rahmate Gusti. Lu sampean ora bisa ngentut telung dina, apa gue jagan-jaganan ngomong di bawah rumah sakit. Entut katone barang sepele Bu, tapi itu pun rahmate Gusti. Bukti nyata anak kewan arane tengu. Ibu tahu tengu napa mboten? Tengu niku apa ya? Cara kene apa nyebutnya? Tengu iku sedulure kami tetep adine kemerki. Ayo, paham saniki? Tengu iku sedulure kami tetep adine kemerki. Tapi bu anake sapa kurang ngerti. Tengu kewan sak mana ciliki kok duwe anak.
Lagu sepira gede bekakase jajal. Lah temu adine kemerki. Lah kok punya anak berarti kan meteng. Nek meteng berarti kan dejeroan. Nek dejoran berarti kan de bolongan. Lagi bolongane gedene sepira nggone nglebokna ora kesasar. Lah temu kok urip berarti kan diparingi rezeki. Lah kok temu kok meteng duwe anak berarti kan anak temu lanang anak temu wadon. Nek anak temu lanang anak temu wadon mungkin anak temu gelem selingkuh. Bentar, sampean keprok maksudnya apa? Lah temu selingkuh kok malah dikeproki. Karena sing ora beres karo wong kali baru. Anak rojak jadi Ramadan. Ya Allah, ya. Sing kula maksud ya Bu. Kewan bentuknya seperti itu uniknya luar biasa. Kewan cilik senengnya nyelempet nang kelek. Lah kok bisa urip manak berkembang biak. Berarti kan orang keliwatan juga dapat rezeki saking ngarsane Gusti Allah. Nanti tanggung beti paringi rahmat. Mulane kenang apa peringatan tahun baru Hijriah ini kan supaya kita mikir bareng-bareng. Gak hanya sekedar seremonial, bukan hanya sekedar panitia kepingin membuktikan kekompakannya juga tidak, tapi kepingin warga masyarakat ngaji mensyukuri nikmat hidup di bumi Indonesia ini. Ternyata masuklah kita bulan Muharram juga bulan Agustus. Ini nikmat bumi Pulau Darat ken kanggo taat lan tobat ora pareng kanggo gawe maksiat. Karena Indonesia diperjuangkan oleh para pahlawan kita kami tahun 1945 merdeka, ternyata direwangi toh nyawa tumete sing luhur depani pantoro diiyak-iyak Jepang diiyak-iyak Londo. Dulu zaman perjuangan mengangkat senjata, sekarang sudah merdeka, sing penting bukti lan nyata. Mulane kena apa? Tahun baru Hijriah. Alhamdulillah rahmat saking ngasane Gusti Allah persis juga masuk bulan Agustus ini kita akan mikir bareng-bareng. Para pahlawan kita memperjuangkan bangsa Indonesia atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Monggo cek Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia ini merdeka atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Berarti para pahlawan kita sudah mengakui tanpa rahmat saking asane Gusti Allah gak mungkin Indonesia diparingi merdeka dening Gusti Allah. Betul? Laras? Bayangkan Bu, dulu belum ada alat-alat canggih, dulu belum ada namanya kata modern. Kenapa? Bukti nyata para pahlawan kita hanya bersenjatakan bambu runcing kok melawan bedil-bedil dari Belanda. Hanya bersenjatakan bambu runcing melawan meriam dari Belanda, melawan tank-tank dari Jepang. Kalau bukan rahmati Gusti Allah nggak mungkin para pahlawan kita menang. Betul? Leras? Nah, analogi mawon. Dulu orang-orangnya memang belum mengenal alat-alat canggih, tapi ternyata wong biyen sekti-sekti, wong biyen dongane ampuh-ampuh, dukun bayi contohnya. Loh, dulu langka bidan Bu. Jangankan satu desa satu bidan, mungkin satu kecamatan baru ada satu bidan zaman dulu. Masalah tenaga kesehatan apalagi rumah sakit alatnya belum ada yang canggih, tapi anane dukun bayi karena ahli tirakat. Dukun bayi ini seneng puasa, sholat ora ketinggalan, sampai-sampai arane dukun bayi kok ora seneng puasa, dongane orang ampuh Bu. Dalang contoh, dalang wayang santri, dalang kulit. Arane dalang kuwi kudu seneng puasa. Nek nganti dalang ora seneng puasa, bahasa nang Jawa Tengah gue tambar gue dongane ora ampuh, dongane ora mandi.
Mulane dukun bayi zaman sengien karena seneng puasa, seneng tirakat, seneng riadoh. Ana wong babaran metune angel ge bayine. Hanya mung sekedar dukun bayine ngucap, ya Allah, ini Bu Sartinah pan babaran, diparingi gampang ya Allah, Al-Fatihah. Gune ngucap Al-Fatihah mun Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walaupun mun ini Ar-Rahmanirrahim. Tapi gara-gara senang riadoh, senang tirakat, senang puasa, mengucap Ar-Rahmanirrahim. Babar brah babaran ora selamat, ora sesar-sesaran. Anehnya lagi, Masya Allah, dukun bayi ini ku unik, membantu persalinan seorang ibu hamil bareng bayine wis nang jaba. Mamane bocah, mamane bayi mung dipilih si sambetan, sing dipilih si sambetan batuke sing garing dalan bayine. Kula ulang. Mungkin di sini udah agak hilang itu adab. Kalau zaman dulu bayi baru lahir, mamana itu dikasih sambetan. Apa itu sambetan? Sambetan itu sejenis bangsane empon-empon apa ya? Cara sini apa nyebutnya ya bahasa Cirebon? Ampu. Apa Bu? Enggak jelas. Ampu. Kapu. Cara Cilacap empon-empon. Sambetan cara kene aku sing disoki sambetan aku batuke sing garing dalan bayine. Apa itu dalan bayi? Diki kan gak masuk logika, gak masuk akal, dianalogikan susah. Gara-garanya apa lah sing disogi obat sambetan aku batuke kok sing bisa garing kering dalan bayine, orang mawi sesar-sesaran. Nah itu kan untuk mengartikan bahwa para pahlawan kita memper mawon rahmate Gusti Allah hanya bersenjatakan bambu runcing melawan bedil dari Belanda, tank-tank meriam dari Jepang. Bahkan dulu diceritakan ada seorang kiai besar, kalau ada pesawatnya Belanda lewat di langit, Pak Kiai hanya pakai sorbannya, mundonga bismillah Allahu Akbar, langsung sabet ari ngawang-awang pesawatnya tiba. Menurut kita yang sekarang diceritani, alah mitos, cuman legenda itu mah, cuman dongeng. Makanya terkadang kalau ada anak zaman sekarang baru rumah tangganan punya bayi kecil, ibunya bilang, "No, aja lu ngapas waya maghrib sandekala pamali deweke jabala mitos." Padahal itu bukan hanya sekedar mitos, bukan hanya sekedar lenggeda. Kanjeng Nabi yang ngendikaken wayah sandekala adalah wayah pergantian hari antara siang ke malam, jin setan lagi pada metu. Mulane kenapa kita sama orang zaman dulu wayah maghrib pintune kon ditutup, jendelane kon pada dikancingi, ana mangkok gletak kok melumah kon dikurebena, ana barang-barang sing esi kebuka kon pada ditutupi. Itu bukan hanya sekedar mitos, itu Kanjeng Nabi yang ngendikaken. Karena setan, jin, iblis wayah maghrib pergantian hari dari siang ke malam lagi pada sabak metu.
senenge manggone nanggon daerah sing peteng kotor lan bukak menganga. Mulane kena apa waya maghrib nanti tekan isya disebutlah gantine qiyamul lail. Saya ulang wayah maghrib sampai tekan isya itu adalah gantinya qiyamul lail, waktu mustajabah untuk berdoa antara maghrib nanti tekan isya. Kenapa? Kita mewaspadai mbok nganti tekan tengah wengi ora bisa tangi sholat tahajud, maka kita perbanyak ibadahnya ketika antara maghrib nanti tekan isya. Mulane nek ana ibu-ibu muslimat waya maghrib nanti tekan isya kok WhatsApp esih tulisane status online ketara ge orang ibadah. Maka maghrib sampai tekan isya itu waktu mustajabah untuk berdoa. Makanya sampai sandekala itu disebutnya wayah-wayai setan lagi pada kelayaban, lagi pada metu, kita suruh masuk ke rumah ngelakoni sholat maghrib nanti tekan isya kanggo gantine qiyamul lail. Mboten namung sekedar mitos, semua niku anang ilmune, semua nonton riwayate mung cari zaman jengien para mbah-mbah ora pada cerita jelas. Akhirnya dikira nang bocah nong saiki arane mitos. Zaman dulu Mbak Kakung, Mbak Kiai berangkat ke hutan, ketemu harimau. Mbak Kiai namung dong ngesung membuk mun sapi turute, harimaunya lari terbirit-birit saking wedine krungu Mbah Kiai ndonga. Kenapa begitu? Karena orang zaman dulu suka tirakat, puasanya gentur tapaknya, mangan longan turu longan, mangane di elong turune di elong. Seneng qiyamul lail melek bengi, seneng lakoni puasa. Maka sekali dongane mustajabah. Pantes wong biyen ora wedi karo Belanda, wong biyen ora wedi karo Jepang, tapi zaman sekarang sudah dimerdekakan, wis modern, malah pada wedi karo emping melinjo. Ibu-ibu langsung memaki dengkul. Dagu mau wis ditekuk garis lonjor, geser maning ditekuk. Puasanya sama kayak orang dulu, sholatnya juga sama kayak zaman dulu, cuma kita berbeda di dalam tirakat dan riadohnya. Mulane zaman sekarang jangan kan karo bede lembing melinjo beberapa khawatir rematik asam murad. Berarti kan kita disuruh dan diajak untuk berpikir saran-saran. Berarti para pahlawan kita tidak hanya sekedar menggunakan bambu runcing, tapi ahli tirakatnya, riadohnya, mengharap ridho saking asani Gusti Allah gak ketinggalan. Makanya dikasihlah kemerdekaan 17 Agustus 1945 karena mampu menghidupkan 17 rakaatnya, sholat 5 waktu. Makanya gara-gara sholat 5 waktu 17 rakaat nggak pernah ketinggalan, dikasihlah 17 Agustus 45. Alhamdulillah. Ngaji dingin karena nembe lulus S1 kepingin lanjut akan S2, mawon belum ada waktu, jadi belum ada persiapan, masih baru rencana persiapan kangge nglanjutakeun S2. Maka anak-anak kita nih yang pada ikut ngaji hari ini ataupun yang lagi pada ta'alum di pondok pesantren, lagi pada sekolah, lagi pada kuliah, lagi pada cari kerja, cari pengalaman, mudah-mudahan diberikan sehat panjang umur, sehat walafiat, golek ilmu hasil maqasidana, diparingi manfaat barokah. Amin Allahumma. Lanjut sampai jam berapa sore? Mulai jam 10, mudune jam 2 sore. Aku tidak bisa membayangkan amplop dawane kayak apa. Boten. Maksudnya sing dawa amal pahalane gitu maksudnya aku. Dawa. Aku ditakoni ginang bapak mamane aku, mumpuni ngaji karawang kali baru li apa? Dawa.
Dawa apa nek anu nek. Loh, anu ge kan akeh, anu sabare, anu dawa ilmune, dawa umure, begitu maksudnya aku. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Di dalam kitab I'anatul Thalibin tadi dijelaskan bahwa amalia kita bulan Muharram pertama silakan lakoni puasa insya Allah. Lagi pada puasa mboten niki? Mboten apa dereng? Dereng apa mboten? Nek dereng berarti ada niatan cuma belum dilakonin. Tapi nek mboten berarti sama sekali nggak ada niat. Syukur puasanya sunah Muharram dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram. Kok terlalu berat? Silakan 2 harinya wae, tanggal sana karo tanggal 10. Kok ternyata 2 hari terlalu berat? Ya silakan Pak Kuwu tanggal 10 etok ora apa-apa. Persis pas dina ngasurane. Tapi ternyata wis diniati tuh. Jam setengah 10 ngurusi BLT bansos nganti putek. Akhirnya kelalen medang kopi kalau udut. Ya ora apa-apa sih Pak Kuwu. Tenang saja, masih ada tanggal 10 Muharram tahun ngarep. Ye, berarti kan aku dongakna Pak Kuwu supaya Pak Kuwu diparingi sehat panjang umur gitu maksudnya aku. Soalnya Kanjeng Nabi ngendikaken begini, man shoma yaumal asyura aminal muharrami aqtallahu ta'ala sawab asyrati alafi hajin. Barang siapa berpuasa pada tanggal 10 Muharram dengan iman yang sesungguhnya, maka berkah pahalanya bagaikan berangkat haji 10.000 kali, guys. Mantep nggak? Keren nggak? Keren. Sangar nggak? 10.000 wong lu ngakaji besti. Belum pernah nginjekin kaki di Mekah Madinah, tapi puasa tanggal 10 Muharram pahalanya kayak gini, lu ngakaji ping 10.000. Ya Allah, tapi kan ada syaratnya, ada syaratnya. Syaratnya harus puasanya pakai iman yang sesungguhnya, pakai iman sing sak temene. Puasa Ngasura dilakoni, malah sholatnya 5 waktu ketinggalan. Ya pada baik malah sama sekali nggak dapat ganjaran. Sholatnya sih sholat dilakoni, puasa sunai Ngasura ya dilakoni, tapi ternyata si gelem ngerasani tanggane, menghibah, menggosip, adu-adu, ngelek-ngelek uang. Kejenengin gone puasa, gone sholat, nggak pakai iman yang sesungguhnya. Sholat sih sholat, puasa Ngasura dilakoni, tapi gone dadi pedagang senengnya curang. Nimbang bareng sekilo kudune 10 ons, tapi mung 9 ons. Kan gue namanya imannya nggak sesungguhnya. Boleh dadi petani senengnya curang, maring sawah nampingi galengan, dume langkang sing weruh, pacole ngenangi patoknya dijejak. Ngene tanggane nyuti, ngene dheweke ngambani. Anak pak wong petani kene gelem begitu. Oh langka. Langko. Utang mriki nek langkat diganti langko. Nek wong Jawa Timur kan longko. Mriki langko. Berarti nek cara Cilacap gulang kene gulong. Menawi cara Cilacap Batak ini Bato. Berarti nek cara Cilacap kentang, cara kene kentang. Berarti kentangnya wong Cirebon atau satus ya? Iya. Langko. Salat sih salat,
lima waktu ra ketinggalan, puasa sunah Asyura dilakoni, tapi nggone dadi pedagang senenge curang. Barangnya wis ora apik, dioplos karo sing siapi. Ternyata kulake asine 8.000, ngendikane kulake 10.000. Wis ngapusi karo sing tuku, golet batik kekatan. Akhirnya kan iku yang namanya ngone ibadah gak pakai iman yang sesungguhnya. Sholat sih sholat, puasanya juga ra ketinggalan, tapi dalam keseharian gone berlaku kok ternyata orang adil karo lingkungan, maka itu yang namanya ibadahnya nggak pakai iman sih sistemene. Repote dadi pedagang, sholate digawe gampang, apa maning dagangane laris, durung sholat ngakune kowe. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Repote dadi bakul, ngomong salah ngakune betul, apa maning dagangane laris, pelem kecut ngakune manis. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka barang siapa yang puasanya dina Asyura, bentar saya mau tanya, Bu. Syura itu Syura apa surah? Syura itu bulan apa dinten? Dinten apa bulan? Mumet saniki. Ayo mumet bareng-bareng ngeragu. At-tafakkaru sa'atan khairu min alfi rakatin. Wong gelem mumet sesaat, gue justru lebih apik ketimbang sholat sunnah rakaat. Dadi lek sampean lagi kena musibah, kena masalah, kok jenengan gelem mikir dengan bijak, itu lebih kepenak dan lebih apik ketimbang sholat sunnah rakaat. Soalnya apa? Mau berpikir dengan bijaksana, kepriwe nggone memecahkan masalah. Akhirnya nek dulu ngerti mertakonan karo sing wis paham, lebih apik ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Lah mumet teh jarene makene iki jangan ngucap surah gue bulan, padahal yang betul itu bulannya bulan Muharram. Cuma di dalam bulan Muharram itu ada hari namanya hari Asyura. Asyura asal kata dari asyaratun, artinya tanggal ke-10. Jadi kalau tanggal ke-10 namanya asyaratun. Tapi istimewanya Muharram, tanggal 10-nya itu banyak kejadian sejarah dalam Islam, termasuk alam dunia ini sebagian besar dicipta oleh Gusti Allah pada hari Asyura-nya bulan Muharram. Akhirnya orang Jawa, kita jenengan walaupun Jawa Barat kan pulaunya Jawa, saya Jawa Tengah juga orang Jawa. Jadi maka kalau Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai Jakarta aja namanya tetap Pulau Jawa. Orang Jawa kebiasaan kalau nyebut Muharram itu jadi suro. Ibaratnya beginilah, bulannya bulan Ramadan. Cuma di dalam bulan Ramadan kita wajib ngelakonin puasa. Akhirnya orang Jawa kebablasan kalau nyebut bulan Ramadan namanya bulan puasa. Begitu. Seperti halnya ini nih, bulannya bulan Muharram, Bu. Cuma di dalam bulan Muharram ada hari yang amat sangat istimewa dan sakral, yaitu tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Akhirnya kita kebablasan nyebut Muharram malah bulan Syura. Ya nggak apa-apa lah, masih dimaklumi. Sebenarnya niatnya sama. Saking sakralnya hari Asyura sampai orang Jawa mengatakan bulan Syura itu bulan angker, bulan keramat, bulan sakral.
saking sakralnya, angkernya bulan Suro, sampai hajatan nggak boleh di bulan Suro, nyunatin anaknya nggak boleh bulan Suro, ketika mau mantu anaknya nggak boleh bulan Suro, mau bikin pandasi rumah nggak boleh bulan Suro. Si malah jadi mikir, kalau apa-apa nggak boleh dilaksanakan dari bulan Suro, ya Allah kasihan banget ibu hamil 9 bulan harus babaran nang bulan Suro. Bukan disebut-empotan orang uli babaran. Kalau bayinya nggak boleh lahiran pas bulan Suro, ngone nunggu nganti rampung bulan Suro, bayinya sampai bermosen. Sebenarnya begini, orang Jawa itu setiap langkahnya harus ada zikirnya, maka setiap melangkah nggak boleh sembarangan. Ada petunge, bahasa orang Jawa Tengah bilang. Kalau hajatan di sini masih kadang ngitung hari nggak ya Pak Bu? Masih nggak? Nah, itu juga dalam rangka kehati-hatian kita. Punya hajat besar, kudu eling sama Gusti Allah, makanya harus ada hitungannya. Bukan ini non sewune musyrik dan lain sebagainya, enggak. Tiap hari itu bagus. Cuma maksudnya orang Jawa, kita kalau punya hajat, apalagi hajat besar nih, mantu anak perempuan nih, maka harus ada petunge, ada zikirnya, kon eling karo Gusti Allah setiap langkahnya, supaya podo zikir dumateng Gusti Allah. Maka barang siapa puasa tanggal 10 Muharram, maka pahalanya bagaikan pergi haji 10.000 kali. Habis puasa Ngasuro, Mbah Kakung langsung pakai songkok haji. Songkok orang Cilacap bilangnya kupluk. Cara orang Cirebon apa? Dalam topong. Tadi langkok, berarti kalau topong jadi topong. Enggak, topong. Topong kaji. Setelah puasa Ngasuro, Mbah Kakung langsung pakai topong kaji. Tetangganya terus bilang, "Mbah, lu nggak kaji bedurung malah is nganggo topong kaji." Mbah Kakung jawabannya pintar, "Oh, bocah mani ora pada pengalaman. Mulane jadi bocah wis seneng ngaji. Jadi apa-apa ngerti. Aku ge nganggo topong kaji ora sembarangan. Ini menurut hadis Nabi ini. Misalnya aku dinaiki nganggo topong kaji. Aku kan bisa lakoni puasa Ngasuro. Soale sapa wonge gelem lakoni puasa 10 Muharram, kanthi iman sing sak temene, pahalane kaya dene lunga kaji kaping 10.000. Lah aku kan wis lakoni puasa Ngasuro, sah ke aku sirahe nganggo topong kaji, malah topongku lagi kurang. Kurang apa maning, Mbah? Lah kan gone lunga kaji ping 10.000. Lagi topongnya nembe tak nggo siji. Ketika malah kurang 9.000, 990 sangat topong. Makanya jangan cuman keprok-keprok mulu. Besok ya dinteni tanggal sana 10 Muharram pada puasa ibu ya. Tapi mumpuni aku durung nyarutan kodok Ramadan, nggak apa-apa. Bisa dari sekarang udah dicicil dulu nih nyarutan kodok Ramadannya, atau mau dibarengkan juga boleh alias sah. Jadi contoh nih ngepasi tanggal 10 Muharram. Ternyata ibu punya utang Ramadan, maka kepingin dibarengin, cukup niat qodok Ramadannya saja. Habis niat qodok Ramadan, gak usah niat lagi puasa sunnah Muharram, gak apa-apa, karena sudah niat qodok Ramadan. Kalau udah niat qodok Ramadan, diniatkan pas ngepasi hari Ngasuro-nya, mudah-mudahan kita nggone nyarutang Ramadan bisa kaparingan berkah tanggal 10 Muharram. Amin Allahumma amin. Dan barang siapa bulan Muharram ini pada ngelus musat sirai bocah yatim, maka setiap satu helai rambutnya anak yatim menikah bakal ngangkat derajatnya panjenengan Allahumma
Tapi jangan cuma dilus-lus. Bocah yatim memang kau bingung. Sambil datang ke rumah teka-teka mau ngelus. Bocah yatim yang batin mau ngapa? Kurang gawean. Ngelus itu dalam tanda petik dalam kurung itu dengan cara kasih sayang. Artinya kita ngasih perhatian lebih. Gak cuma nyantunin, tapi ada perhatian lebih. Ini bocah anak yatim ngaji apa enggak nih? Sekolah apa enggak nih? Bener apa enggak nih? Di dalam sekolah dia betul-betul temenanan, ada yang biayanya apa enggak nih? Itu namanya ngelus, ngusap anak yatim. Ibu-ibu lagi manggut-manggut. Tapi ngene manggut-manggut nganti orang balik maning. Enggak, manggut-manggutnya sambil ngebatin. Lah mumpuni kalau anak yatimnya sirai botak keprimen. Iya ya, kalau botak berarti nggak dapat pahala. Wih, jangan salah. Setiap pori-pori itu udah mewakili satu helai rambut anak yatim. Nggak usah dihitung pori-porinya berapa. Yang penting ngelus, yang penting ngusap. Ini kan bahasa penyemangatnya Kanjeng Nabi kepada umat, supaya kita umatnya Kanjeng Nabi pada semangat nyantunin anak yatim piatu. Tapi mohon izin Pak Kuwu, Pak Kiai, Pak Lurah, Pak Camat, Forkompincam, Pak Panitia, Kiai saya, guru kami, panjenenganipun Bapak Kiai Sungada dari Pondok Pesantren Al Hidayah, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, melalui guru saya itu Pak Kiai Dailani, titip pesan. Kalau Muharram itu kan identik pengajian plus santunan anak yatim piatu. Dan ternyata kalau santunan anak yatim piatu diharapkan itu nggak cuma yatimnya saja Pak Kuwu, tapi anak-anak du'afanya juga diikut sertakan. Karena banyak sekali kejadian di suatu masyarakat lingkungan, santunan anak yatim piatu semua sampai masjidnya ngadain, musolatnya ngadain. Tapi du'afanya itu sama sekali nggak terfikirkan oleh kita. Padahal sampai kiai saya bilang, nggak setiap anak yatim itu miskin. Tapi ada terkadang du'afa itu Pak, maaf, gajinya, pendapatannya itu di bawah rata-rata. Terkadang tetangganya mau ngingetin sama panitia, tapi kan nggak enak. Mau dikira iya nu dulure, dati dipelok-pelok kena. Padahal niatnya baik sebenarnya. Si du'afa ini juga memerlukan uluran tangan. Jadi jangan hanya anak yatim piatunya saja, tapi du'afanya perlu diperhatikan. Terkadang mau diikut sertakan, mau tulisannya di banner cuma santunan anak yatim piatu. Nah, si du'afanya, bapak ibunya masih lengkap, dua-duanya masih hidup semua. Mau dikasih santunan tulisannya anak yatim kan nggak pas. Maka kiai kami titip pesan, mari kalau acara Muharram pada khususnya santunan anak yatim piatu itu disertakan anak-anak du'afanya juga supaya kon pada melu disantuni. Saya pernah kejadian, saya memang nggak acara pengajian seremonial anak yatim dijejer. Sebenarnya kalau anak yatim dijejer pas lagi santunan ya ada sisi positif negatifnya Pak. Sisi positifnya panitia berarti transparan. Ini loh Bu, Pak, duit panjang yang Anda sodakokan kami amanahkan betul-betul kepada para anak yatim ini. Begitu sisi positifnya. Tapi ada sisi negatifnya, yaitu ada maaf anak yatim yang kadang dikasih dijejer itu malu. Terkadang malunya itu non sewu, ada pernah kejadian. Dia masih SMP tapi udah bongsor Bu. Sehingga ada ibu-ibu nyeletuk pas si anak yatim itu yang gede naik ke panggung. Wis bujang si nampani santunan kayak gue. Akhirnya si anak yatim ini malu. Dan terkadang secara tidak sengaja kita membentuk mental yang memang kurang baik. Maka mungkin kalau ada santunan anak yatim piatu itu di lokasi pengajian secara simbolis, tapi justru malah panitia rombongan datang tuh kan rumahnya anak yatim. Kita sempatkan, kita rawuh ke rumahnya anak yatim, biar malah sekalian tahu bagaimana kondisi kehidupan anak yatim. Mungkin ada rumahnya yang memang betul-betul harus dibantu, sehingga kita perlu ke rumahnya anak yatim door to door. Pernah saya satu kejadian, saya memang gak pernah
ambil kamera ataupun ambil gambar ketika saya ngasih, karena memang saya pikir itu privacy. Saya saja sendiri Bu, yang udah sedikit kadung terkenal gara-gara dari Indosiar. Terkadang saya ke pom bensin ataupun ke rest area, kadang lagi sholat saja ada yang ngambil gambar, lagi mau wudhu umpamanya, namanya perempuan wudhu kan harus udar-udar kabeh-kabeh dibuka, ataupun baru dari kamar mandi kan Bu, ya nasi dandani daleman nasinya, ya kan namanya orang baru dari kamar mandi, kemudian diambil gambarnya tanpa izin. Saya juga tersinggung loh Bu, itu privasi saya. Ya, semanten lagi kalau orang-orang yang memang terkadang nggak setiap orang dibantu terus divideokan ataupun diambil gambar itu seneng. Kadang-kadang ada yang tersinggung. Si pernah tuh Bu ke rumahnya seorang anak yatim. Si memang nggak ngasih kabar sama siapapun, nggak bawa HP kamera pun nggak, karena saya juga berpikir bahwa itu privacy. Tapi setelah sampai di rumahnya anak yatim itu juga nggak kelihatan orang. Saya lewat jalan buri, lewat karangan. Nah ternyata saya samakan dengan anak yatim yang lain. Saya kasih tas, saya kasih boneka, amplop, sampai peralatan alat tulis. Tapi si jandanya bilang begini, mumpuni aku pancen randa, tapi aku randa bukan sebarang randa. Aku randa sanggup ngempani anakku. Begitu dia ngomong. Kaget saya kan, hah? Kok malah disalah artikan begitu? Padahal saya niatnya datang silaturahmi. Saya pun nggak ada yang namanya ambil gambar apapun. Tapi saya malah berpikir saya yang salah. Berarti memang nggak usahlah datang langsung. Akhirnya memang lewat tangan kanan sajalah. Akhirnya beberapa bulan ini, nggak hanya berapa bulan, udah jadi adat kalau ngasih nggak pakai lewat tangan saya sendiri. Mending perintah bareng kerungu kayak gue, nalang sabu. Aku tanda sanggup ngempani anakku. Oh iya. Dan saya nggak ngasih mamanya, dia ngasih sama anaknya. Tapi nggak apa-apa, dia punya prinsip berarti itu janda. Karena dalam hadis dari riwayat Abu Dawud bahwa Kanjeng Nabi itu pernah menceritakan kelak di akhirat yang berhak membuka pintu surga yang pertama adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita di mana? Kita di belakangnya tuh mau masuk surga, rencana. Masih rencana ya kan? Ya umpamanya ya moga-moga. Rencananya kita di belakangnya Kanjeng Nabi tuh. Bukan Kanjeng Nabi yang buka pintu, tapi ketika Kanjeng Nabi yang ngebuka pintunya surga, tiba-tiba ada yang nyalip Kanjeng Nabi blodos. Siapa itu? Ternyata seorang ibu-ibu, pipinya sampai hitam, tangannya kasar kapale kandel. Ternyata sampai blodos nyalip Kanjeng Nabi, yaitu ibu-ibu yang naik motor riting kanan belok kiri. Ternyata seorang janda. Tapi janda bukan sembarang janda. Itu janda ditinggal wafat oleh suaminya, memutuskan untuk tidak menikah lagi karena dia lebih ngopeni anak yatim. Maka dialah yang akan nyalip Kanjeng Nabi ketika masuk surga tuh. Baru dibuka kan, Kanjeng Nabi kan ngomben nang akhirat. Ketika udah dimasukkan terlebih dahulu ke surga, Kanjeng Nabi itu rasanya nggak enak, nggak nyaman. Sampai ditanya sama Gusti Allah, duhai kekasihku ya Muhammad, kamu nggak suka ya tinggal di surga? Ya suka sih Du Gusti. Terus kenapa kok kelihatannya nggak nyaman? Saya nggak nyaman Du Gusti. Umat saya kemana? Ini belum ada satupun yang kelihatan. Akhirnya oleh Gusti Allah dipersilahkan Kanjeng Nabi mencari umat-umatnya yang ahli sholawat, sholatnya nggak ketinggalan, kelakuannya baik, derek karo Kanjeng Nabi, orang-orang yang menjaga wudhunya, orang-orang yang menjaga sujudnya, sehingga ketika Kanjeng Nabi kemudian membuka surga, ada yang nyalip terlebih dahulu, nyelonong, naik motor belok kanan, ritingnya kiri beloknya kanan, jeneng wong wadon ibu-ibu. Tapi ini wong wadonnya bukan sembarang wadon, seorang janda yang ditinggal wafat sang suami dan tidak memutuskan untuk menikah lagi, khusus kepingin cari nafkah, menafkahi anak yatimnya. Maka kelak di akhirat bareng-bareng sareng kali Kanjeng Nabi mlebet surga Gusti. Amin Allahumma. Yang janda ada di sini? Janda dicerai apa janda tinggal mati nih? Oh dua-duanya. Gimana cerita dua-duanya?
Berarti nikahnya udah 2 kali nih. Yang satu dicerai, yang satu karena meninggal. Ya Allah, mangasraka nemen ibu. Ini khusus yang ditinggal wafat tapi nggak nikah lagi, memutuskan cari nafkah, maka bareng-bareng Kanjeng Nabi mlebet surga. Ibu-ibu yang udah punya suami, jangan mikir moga-moga bojoku cepet mati aja ngarang sampai malah ditawar aku cepet mati. Ora, niki beda cerita. Jangan begitu. Rekasan ibu randang golek pangan dewek itu diceritain di hadis Abu Dawud bahwa ternyata pipinya jandanya sampai hitam, pipinya sampai hitam, tangannya kasar karena tiap hari cari nafkah. Berarti rekasa waktu di dunia tapi bahagia di akhiratnya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, ternyata ini ada pengumuman dari Pak Ku ya, dari Pak Ku Astana Gunung Jati. Oh, makom. Oh, ya, alhamdulillah, makomnya Sunan Syarif Hidayatullah. Oh, geng, maaf saya kurang paham ini. Tapi ini ada pengumuman dari panitia. Diberitahukan kepada seluruh kaum muslimin muslimat, warga masyarakat Kecamatan Tani. Ya, Tengah Tani ke Tengah Tani, bahwa insya Allah pada hari Ahad jam 7 pagi, tanggal berapa ini ya Kiai? Tanggal 7 Juli Agustus 10 Asyura tepatnya. Saya ulangi, pengumuman kepada muslimin muslimat warga masyarakat Kecamatan Tengah Tani bahwa pada hari Ahad tanggal 7 Agustus 2022 tepatnya tanggal 10 Muharram 1444 Hijriah bersama Akhinal Kiram Romo Ki Haji Rifai akan ada doa bersama di Astana Gunung Jati. Sumangga pandangan sadayana komola tadi bahasa Sunda panjenengan sedoyo yang sami kersok menghadiri doa bersama seserangan Romo Ki Haji Rifai wonten inggene Astana Gunung Jati tanggal 10 Suro 10 Muharram saestu sami nderek ngaos sareng-sareng lan doa bersama sareng Ki Haji Rifai. Ngaten niku kabaripun. Lan niki saya mau tanya, udah jam berapa Ibu? Jam 10. Iya. Jam 10 waktu Indonesia Kali Baru. Jadi di Kali Baru jamnya mundur. Ya, berarti Kali Baru orangnya pada pinter. Aku sing diakusi jam 10. Ternyata udah jam 12 kurang 20 menit. Insya Allah udah cukup nggih Bu nggih. Cukup nggih Bu nggih. Dereng pancen menungsa langko cukupe. Jadi ngapunten, sebenarnya panitia dari masyarakat Kali Baru khususnya DKM Nurul Anwar itu nggak kebagian jadwal Ibu, karena rata-rata kalau pengajian ngundang saya harus 1 tahun sebelumnya gitu. Dan hari ini saya harusnya jadwal istirahat karena tadi kemarin pagi saya di Tegal, sorenya di Bulakamba Brebes, malamnya juga di Wanasari Brebes. Kemudian saya paginya ini jatah istirahat di Indramayu, karena di Indramayu nanti jam saya sekitar jam 1:30 sudah ceramah di sana di Kecamatan Bongas. Jadi memang karena memang masyarakatnya dari Kali Baru ini agak meksa dan musel-musel, kayak Randa yang pipinya hitam, musel-musel lah kecilacap dateng. Panitia laki-laki sukanya musel-musel, memang musel-musel kecilacap. Harusnya saya kalau udah 3 hari kemarin, 1 hari udah berturut-turut, harus paginya itu ada wayah istirahat. Tapi karena memang mumpung katanya perjalanan ke Indramayu, akhirnya diisi di sini. Ya udahlah, nggak apa-apa. Alhamdulillah bisa istirahat tadi. Sarang kali panitia wonten ing Cirebon. Jadi mohon izin ini saya harus perjalanan Melayu lagi ke Indramayu. Agak lumayan perjalanannya soalnya ini ke Bongas. Maka alhamdulillah nanti malam balik lagi saya ke Tegal. Jadi memang 1 hari saya rata-rata itu 3 lokasi.
Ya, mau bagaimana lagi, alhamdulillah amanah yang luar biasa. Maka saya matur nuwun sangat yang pertama kepada panitianya Kali Baru. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitianya ini, luar biasa. Modal buat musel-muselnya itu tuh kan perlu keguyup rukunan, betul nih? Perlu kekompakan ya Pak Panitia. Udah musel, maksa lagi nih, termasuk maksa saya karena memang 2 bulan ini lagi kurang sehat badan saya. Ternyata memang kurangnya istirahat yang berlarut-larut, gampang kencolokan penyakit. Tapi alhamdulillah hari ini tadi saya udah minum air hangatnya panitia dan kemudian suaranya udah agak gandang maning, alhamdulillah. Maka hari ini luar biasa, mudah-mudahan panitia Kali Baru, warga masyarakat Kecamatan Tengah Tani yang hadir di sini majelis ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa, dikasih manfaat barokah, masyarakat ahlul ibadah, keluarga yang mawaddah warahmah wasakinah, masyarakat yang ahlul jannah, pungkasan yuswa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. 3 orang nekat, itu nekat nih. Gak apa-apa karena bawa anak kecil dari tadi. Kita kondisional saja sehingga stok putro nggak betul realit. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak soleh-solehah semua, Allahumma. Tapi saya harap 2-3 menit nanti doa akan dipimpin langsung oleh Bapak Kiai. Saya belum berani untuk memimpin doa. Yang pertama saya santri, yang kedua saya tiang istri. Kami belum diberikan ijazah oleh guru kami untuk memimpin doa, maka kita tabarukan malah barokah doa yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Kiai Sumangga. Dari saya awal sampai akhir segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Ku Kali Baru, terima kasih atas izin pengajian hari ini. Pak Camat atau yang mewakili, Pak Daramil atau Sembah Seun hadir langsung, Pak Kapolsek atau yang mewakili dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Tengah Tani, Bapak Ibuku sekecamatan Tengah Tani, matur sembahsun sangat dan seluruh warga masyarakat Nabi Nadiat. Mudah-mudahan saya sampuni doa panjang kondur, tidak ada alasan apa-apa, bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Amin Allahumma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.